Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Welcome to Fathia BS channel. Oke, kali ini kita langsung masuk aja ke Best Concealer and Powder of 2020. Oke, jadi seperti biasa ini adalah salah satu segmen yang paling ditunggu-tunggu di tahun 2020 di akhir tahunnya, yaitu adalah rangkuman dari semua produk-produk yang aku suka di tahun 2020. Aku rangkum lagi, aku cari lagi mana yang menurut aku worth to buy, worth to try. Oke, dan seperti biasa aku mau ngasih tau kalau this is not a sponsor video dan di aku cocok, belum tentu di kalian cocok, di aku nggak cocok, belum tentu di kalian juga nggak cocok. So ya, jadi ya itu klaimnya ya, jangan marah-marah loh sama aku lo ya. Nah, seperti biasa di tahun ini aku udah bikin rangkumannya kayak gini. Terus aku juga udah ngerangkum dari 2019 juga, jadi biar nggak keulang lagi. Dan sebelumnya aku mau ngasih tau kalau jenis kulit aku itu adalah kombinasi, dan kombinasi itu lebih ke berminyak. T-zone aku itu lebih ke berminyak, makanya kalian lihat nih. BTW di sini udah jam 12 malam. Dan mari kita mulai ke Best Concealer of 2020. Jadi aku mau ngasih tau dulu kalau aku itu tipe orang yang suka concealer yang coveragenya tinggi tapi rasanya tuh ringan banget, terutama buat di bawah mata. Karena di bawah mata aku tuh lumayan ada garis juga dan ada kayak agak gelap juga. Kalau misalnya terlalu thick konsistensinya tuh garis-garisku kelihatan. Tapi kalau terlalu cair juga kadang-kadang coverage tuh kurang menutupi. Seperti demikian. Jadi ini adalah beberapa concealer yang aku cobain di tahun 2020 yang menurut aku worth to try, worth to buy. Kita mulai dulu dari yang menurut aku konsistensinya paling ringan yang bisa dipakai sehari-hari sampai yang kayak lebih full coverage yang gitu ya, nampol gitu kan. Nah, yang pertama itu adalah dari Wardah. Ini adalah Wardah Lightening Liquid Concealer yang warnanya 02 beige. Dia kalau nggak salah cuma punya dua warna, 01 ivory sama 02 beige. Ini tuh menurut aku dia tuh tekstur ringan banget tapi coveragenya tuh lumayan gitu ya. Aku tuh selalu pakai nomor 02 karena dia lebih undertone-nya lebih ke warm gitu. Dan lihat nih ya, tuh dia kan lumayan apa ya, nggak ringan-ringan banget juga sih, tapi tuh pas dipakai di blend tuh ringan banget tuh, ya nggak sih? Ini aku sering banget pakai sih buat kayak lebih ke sehari-hari gitu. Ini yang lebih sering aku pakai, Wardah Lightening Liquid Concealer. Aku suka. Waktu aku sempet bikin full impressionnya juga di YouTube juga, nih aku kasih di sini atau ntar aku kasih di description box juga ya. Aku suka banget sama ini. Yang selanjutnya yang masih menurut aku jatuhnya tuh ringan gitu ya, yaitu adalah Maybelline. Ini Maybelline Super Stay Full Coverage Under Eye Concealer yang warnanya light medium 18. Ini BTW udah susah banget nih, udah kering sih, udah aku koprek-koprek juga tuh, udah mau habis, tapi warnanya kurang lebih udah mau habis, nggak habis ding ini. Ini masih ada tadi pas aku koprek. Ini warnanya aku suka banget dipakai buat di bawah mata karena dia tuh pas banget gitu. Tapi kekurangan yang menurut aku dia itu pas oksidasi tuh lumayan turun warnanya, lumayan lebih gelap gitu loh. Jadi harus hati-hati. Nih, ini kan kayak terang nih, ntar pas udah lumayan lama tuh dia langsung nyerap aja gitu, warna lebih gelap dikit tuh. Coveragenya tuh lumayan banget kan, coveragenya lumayan banget di bawah mata tapi tetap ringan banget. Dan ini selalu aku pakai buat di bawah mata sih, sama kadang-kadang aku totalin buat di bekas-bekas jerawat gitu. Aku suka sekali. Kalau nggak salah di Indonesia udah ada, soalnya aku waktu itu belinya ini tuh di luar negeri pas akhir tahun deh kalau nggak salah, apa awal tahun ya, ya pokoknya sebelum pandemi ini lah. Oke, next ini adalah dari luar juga, yaitu adalah Revlon. Ini Revlon Photo Ready Candid Antioxidant Concealer. Ini yang warnanya 030 light medium. Nah, ini aku suka sama aplikatornya, lucu banget nih ya. Aplikatornya tuh kayak gitu. Kalau yang tadi itu, dua yang tadi ini, dia tuh warnanya tuh bener-bener hampir mirip sama kulit aku, jadi lebih bisa dipakai buat ke bekas-bekas jerawat aku. Nah, kalau si Revlon ini dia tuh cenderung lebih ke kuning dan lebih terang. Makanya ini sering aku pakai buat brighten my under eye. Tuh, kayak gitu. Again, dia teksturnya enak meskipun agak kental sedikit dibanding dua yang tadi, tapi tuh coveragenya tuh lumayan tinggi tapi nggak bikin berat di bawah mata. Aku suka sih. Aku suka susunya hingga tetes terakhir. Oke, nah yang selanjutnya ini adalah dari luar lagi. Ternyata concealer yang aku coba cuma dua dari merek lokal. Oke, ayo semangat guys, semangat brand lokal bikin concealer, geng. Oke, ini ada dari Too Faced Born This Way Multi-Use Sculpting Concealer. Ini yang warna nude. Ini salah satu yang aku sering pakai juga karena dia super ringan. Ya, pasti lihat ya. Tuh, ringan banget tuh teksturnya, coveragenya lumayan banget. Ini sering banget aku pakai juga buat di bawah mata karena dia tuh ringan. Tuh, kelihatan kan? Di blendnya tuh gampang banget. Padahal coveragenya tuh lumayan
ringan gitu, makanya aku suka sih sama yang ini. Sebenarnya kurang lebih concealer yang aku jelasin itu tuh nggak jauh beda, makanya pas aku suruh ngejelasin ini apa bedanya kayak bedanya apa ya, beda merek. Terus rasanya tuh mirip gitu loh soalnya. Tuh, ya kan? Gitu. Kalau aku pribadi sih lebih cenderung lebih suka liquid concealer ya dibanding kayak creamy concealer. Meskipun aku suka banget NARS creamy concealer itu, tapi itu kayak one of a kind, kayak bener-bener aku cuma suka dia doang. Yang lain tuh masih aku kurang cocok. Karena kalau misalnya liquid tuh lebih kayak langsung nyerap ke kulit gitu loh. Di blend enak dan langsung nyerap di kulit. Kalau misalnya creamy tuh kadang-kadang itu masih kayak ada di permukaan gitu loh. Kebayang gak sih? Kayak gitu. Itu dia tadi. Oke, yang selanjutnya adalah dari Urban Decay. Ini adalah Urban Decay Stay Naked Correcting Concealer. Ini yang shade-nya 30NN. Ini sebenarnya gara-gara salah shade. Ini warnanya itu keterangan banget. Tapi aku tuh suka banget sebenarnya sama konsistensi dan kayak finishnya gitu. Lihat ya, wadaw. Super terangnya banget kan ya. Ini nomor 30NN. Padahal tuh kalau shade foundationnya aku nggak salah 30NN juga. Tapi dia tuh kayak terang banget. Tapi dia tuh ringan dan coveragenya lihat dong. Tuh, coveragenya tinggi parah banget ini. Terus dia tuh tipenya yang langsung bisa ngeset kayak nyerap ke kulit dan jadi kayak agak matte gitu loh. Nah, ini dia. Tuh, lihat gak sih? Coveragenya parah. Ini sering banget aku pakai kalau lagi kayak ingin kayak lebih makin brighten banget. Kalau misalnya tadi si Revlon ini kan dia lebih kayak menerangkan tapi masih bisa dipakai sehari-hari. Nah, kalau yang ini itu bener-bener tambahan banget. Terutama tuh aku sering banget pakai di sini nih. Kayak bener-bener buat naikin fitur wajah aku nih. Kayak aku taruh di sini, di hidung, di sini, pokoknya di sini gitu, untuk naikin apa ya, lifting gitu loh. Nah, ini aku lagi suka banget tuh. Meskipun dia coverage tinggi tapi ngeblendnya gampang banget, dan ketika udah ngeset tuh udah aja ngeset aja gitu. Oke, ini adalah concealer terakhir yang aku suka dan kalian sih pasti tidak ragu lagi, pasti sudah ada kayak kayaknya aku tahu dia apa gitu. Dan ya, jawaban adalah benar, yaitu adalah BLP. Ini adalah BLP Face Concealer by Kaichil again. Gila, Kaichil tuh bro, keren banget deh. Dia tuh membuat produk-produk yang memang dipikirin banget. Ini menurut aku lumayan salah satu jawaban aku sih pada concealer gitu kan ya. Aku tuh kan suka banget coverage yang tinggi tadi aku bilang, tapi rasanya tuh ringan di wajah. Terus kayak ya udah effortless gitu, ada blur effect. Itulah. Di sini aku punya tiga-tiganya warna light, medium sama honey. Yang paling aku sering pakai adalah light sama medium. Kalau medium itu buat aku totol-totolin bekas jerawat, kalau light medium untuk nge-highlight bawah mata aku. Ini aku kasih lihat teksturnya ya. Dia tuh menurut aku bisa banget dibilang jadi dupe-nya dari Tarte Shape Tape. Kalau yang kalian tahu, Tarte Shape Tape itu kayak juara concealer sedunia. Ini menurut aku dupe-nya. Kayak teksturnya memang sedikit kental, tapi tuh coveragenya tinggi banget, tapi tidak sekering Tarte Shape Tape. Kalau menurut aku sih Tarte Shape Tape tuh bener-bener kayak terima kasih buat saya tidak cocok, karena kering kali pun udah kering tuh jadi kayak emphasize, kayak memperjelas tuh garis-garis di bawah mata. Jadi kayak kering makin kelihatan lebih kusem, malah kayak gitu, drowning gitu mukanya. Nah, ini tidak demikian. Meskipun dia kental dan dia tuh mirip juga aplikatornya gede gini, tapi saya bisa yakin tuh, lihat ya, kental kan tuh. Tapi saya bisa yakin kalau ini tuh coveragenya tinggi tapi tidak bikin berat di bawah mata, lihat ya. Karena dia ternyata pas di blend tuh enak kali, tapi coveragenya tinggi tapi oke gitu loh, lihat deh. Ya nggak sih? I love gitu ya concealer. Aduh, mantap. Nah, sekian itu adalah best concealer of 2020. Sekarang kita menuju ke best powder of 2020. Oke, kita kembali lagi dan sekarang aku mau ngasih tahu best powder of 2020. Dan di sini seperti biasa ada loose powder dan ada compact powder. Aku akan menjembrengkan semuanya. Dan di sini aku lihat ya, ini tuh yang produk luarnya tuh cuma 2, yang lainnya produk lokal. Dan bangga banget gak sih? Aku aja sendiri kayak bangga banget loh. Seneng. Oke, kita akan mulai dari loose powder dulu, karena aku memang tipenya kalau misalnya pakai antara loose powder dan compact tuh loose powder dulu baru compact. Oke, mari. Yang pertama itu adalah dari produk Bless. Ini adalah Bless Face Powder. Ini betul yang warna ivory. Asli, ini aku shock banget. Waktu pertama kali aku nyobain ini, aku ingat banget di IG live dan langsung sama kalian nyobain gitu kan. Pas aku pakai ini tuh bener kayak, kenapa kok ini blur banget ya mukaku ya? Kayak matte, tapi matte-nya tuh halus banget. Matte yang nyerep gitu loh, bukan matte yang di permukaan, matte yang nyerep, tapi blur efeknya dapat banget karena aku pakai setengah-setengah gitu dan kelihatan gitu. Aku pasti yakin kalian yang waktu itu nonton IG aku, kalian ngerti kan maksud aku, kayak sumpah bagus banget, emang kayak gitu. Ini asli ternyata bagus banget, parah. Kalau nggak salah dia itu kan sebenarnya Bless itu lebih kayak produk ada skincare gitu ya, lebih kayak ke bukan klinik sih, emang produk-produk yang memang agak lebih
ke dokter, bukan dokter, lebih sehat gitu loh, lebih untuk khusus untuk kulit-kulit yang bermasalah gitu. Dan ini tuh udah pasti udah dipikirin banget gitu. Nih, dipakainya ringan banget asli, rasanya ringan parah. Tapi pas dipakai kok ya ada blurnya, terus kayak nyerep gitu, tapi matte, tapi enak naturalnya gitu. Parah tuh. Dan dia kayak nyerep, lihat tuh kan. Ivory Gangs Blast, mantap, catat ya, jangan lupa. Oke, yang selanjutnya ini adalah juga yang bukan lagi, memang hampir selalu saya pakai, yaitu adalah dari SK. Mari kita tanya dulu. Do Mikado SK SK. Aku selalu nyanyi itu deh, karena lucu banget ya namanya SK. Nah, ini adalah SK Flawless Micro Setting Powder. Jadi waktu itu aku sempet juga nge-battle ini sama Sasi, dan kurang lebih itu kan mirip gitu ya. Tapi aku pribadi tuh kayak lebih jatuh hati sama si SK ini sih. Jadi yang lebih sering aku pakai adalah si SK ini. Kalau kalian pengen nonton battle-nya, kalian bisa lihat di sini atau kontak di description box. Aku suka banget sama ini. Dia tuh bener-bener kerasa banget gitu loh, kayak efeknya gitu loh. Udah gitu dia gampang banget, tinggal dipuk gitu, kayak gampang banget gitu loh, tinggal tampok doang. Dan dia ada tutupannya tuh, ada kayak gini, jadi tinggal di gitu. Dari, kalau nggak salah dia punya berapa warna ya? 3 ya, aku lupa deh. Tapi yang paling aku suka, yang paling sering banget aku pakai adalah warna custard. Biasanya custard tuh buat bener-bener semuanya gitu, langsung di plok. Kalau pengen lebih fokusin lagi buat di bawah mata, aku pakai yang warnanya vanilla. Tapi sebenarnya sih menurut aku dia nggak jauh beda, dan tipenya tuh yang kalau ada apa ya, range warna tuh kayak langsung kayak nyerap gitu. Makanya aku tuh cocok banget pakai custard, cocok, pakai si vanilla juga cocok kayak gitu. Oke, next ini adalah loose powder yang menurut aku juga coveragenya lumayan tinggi, yaitu dari Luke. Ini Luke Holy Smooth and Blur Loose Powder. Aku punya 2 warna, ada Freya dan ada Terra. Nah, aku pribadi sebenarnya kan kalau dari warna aku cocoknya tuh harusnya si Freya ya, dia light beige gitu. Tapi personally aku malah lebih cocok si Terra. Padahal si Terra ini lebih buat kayak medium tan skin. Cocok kali aku pakai sini, kayak nyebar banget warnanya di kulit. Aku suka. Coveragenya tuh lebih kayak ke tengah-tengah lah, ke medium gitu. Tapi kayak flawless aja gitu, ringan banget aja gitu. Hebat dah, produk lokal mah sekarang asli dah. Untuk packagingnya sebenarnya normal aja sih, tapi dia ngebukanya ke atas gini dan langsung ke produknya seperti ini. Nah, ini adalah loose powder terakhir. Again, ini juga salah satu loose powder underrated yang pernah aku coba, yaitu adalah dari Mineral Botanica Durawear Original Loose Foundation. Loose foundation, beb. Jadi kayak foundation, kayak coveragenya tuh setinggi foundation, tapi in a loose powder way. Bentuknya loose powder, beb. Parah, ini warnanya natural, asli suka banget parah. Kalau misalnya kalian kayak pengen buru-buru tapi nggak pengen pakai foundation, cuma pengen concealer dikit aja, terus mau pakai ini langsung Magnifia kok gitu kan. Lihat nih kayak gini. Puffnya malah aku jarang pakai karena lebih sering pakai brush gitu. Dan ini dia. Ya ampun, tinggal setengah, boy. Ini kayak gini warnanya. Ini dia tuh warnanya memang sebenarnya terlihatnya seperti menakutkan, kok kuning kali gitu. Tapi pas dipakai bagus banget, nyerap banget di kulitnya. Cakep, asli cakep banget. Oke, ini aku kasih lihat ya. Nih. Lihat dong, coveragenya lihat. Tapi loose foundation, jadi kayak loose powder foundation gitu, ringan kali. Parah deh, suka banget ini. Oke, nah sekarang kita langsung lanjut aja dulu ke compact powder. Di sini compact powder juga ada 6. Kita mulai dari yang paling ringan ya, yang bener-bener biasanya aku pakai ini buat kalau aku ngerasa foundation atau complexion aku tuh udah sempurna gitu, udah kayak nggak usah perlu ditambahin lagi coverage gitu. Ada 2 yang aku suka, dan ini pernah aku battlein. Yaitu adalah Charlotte Tilbury Airbrush Flawless Finish Skin Perfecting Micro Powder. Ini yang shade-nya nomor 2 medium. Sama dari Rose All Day. Ini Rose All Day The Realest Lightweight Compact Powder yang warnanya light. Aku punya 3 deh kalau nggak salah, dari light sampai yang tan gitu. Aku cocoknya light sama yang apa sih yang tengah, yaitu aku cuma sekarang nggak tahu kemana, hilang. Tapi itu. Nah, dua-duanya itu memiliki karakteristik yang sama. Orang aku udah battlein gitu ya, dan bahkan hasilnya tuh menurut aku mirip. Kalau kalian yang mencari mirip-mirip tipe-tipe yang kayak Charlotte Tilbury yang harganya 850 ribuan gitu ya, fix cobain Rose All Day. Jadi itu tipe yang akan ngeset tapi blur efeknya dapet banget, ringan parah banget, dan tidak banyak memberikan warna gitu loh ya. Kayak warnanya tuh langsung nyerap ke kulit gitu. Aku suka deh. Personally sih untuk packaging, menurut aku kalau yang ini tuh terlihat sleek sekali, kalau yang ini terlihat simple gitu, dan hebatnya lagi dia ada sponge dan ada tutupan ini nih. Ini penting banget nih. Gak banyak orang yang
memikirkan ini tuh kayak gitu. Terus yang ntar aku bilang bentar ya, jadi dia tuh tipe yang ya udah tuh gitu aja gitu kan, tadi kelihatan warna putih tapi pas digini dia makin nyerap seperti itu, karena kayak lebih kayak agak-agak finishing powder kayak bikin blur efeknya dapet bun kayak gitu. Ini kalau misalnya Charlotte Tilbury sudah tidak bisa dilakukan lagi sih. Kalau aku pribadi sih memang kalau secara bias ya, aku sih tetap memilih si Charlotte Tilbury ini, cuma kan mehong banget ya bun ya. Jadi kalau misalnya aku lagi pengen ya aku pakai Charlotte Tilbury, tapi kalau pengen kayak hey gitu kan ya, kayak wow gitu, maksudnya apa sih, aku pakai si Rosy All Day ini gitu. Betul, aku mau ngasih lihat juga ya. Tuh, ya udah tuh, parah sih. Ini pokoknya bener-bener yang akan aku buat ngeset kalau complexion aku udah sempurna, nggak mau nambah-nambah banyak lagi. Dua ini yang lagi aku suka banget. Oke, next ini adalah yang menurut aku udah lebih kayak full coverage lagi. Pokoknya aku tuh hampir nggak pernah setengah-setengah sih. Kalau yang light banget, yang banget gitu. Tapi ini ada yang sedikit kayak agak gitu, bukan yang kayak full coverage banget, tapi kayak gitu. Nah, itu adalah dari Maybelline Fit Me. Sebenarnya ini adalah repackaging dari Maybelline Fit Me compact powder pada umumnya. Cuman dia itu katanya ada sedikit perubahan formula, jadi lebih bagus lagi sudah pasti. Karena dia udah ada SPF 28 PA+++ nya juga, ada oil control powdernya gitu, 12 jam katanya oil controlnya. Nah, ada dua shade yang aku suka, 118 sama 120. Ini warnanya 118, itu biasanya aku pakai kalau aku lagi kayak lumayan bermakeup gitu. Kalau 120 bener-bener kayak natural everyday makeup gitu, aku pakai yang warna 120. Ini perbedaan warnanya, aku kasih lihat ya. Kalau si 118 memang cenderung lebih kuning dan lebih terang. Nah, tuh dia 118, 120. Kelihatan ya? Ini lebih kuning, lebih terang. Yang ini lebih ke ya kayak kulitku aja tuh. Cuma kalau pas di effortless. Gitu. Ini adalah hampir bisa dibilang daily compact powder aku gitu ya. Yang kayak ringan tapi lumayan ada coveragenya. Medium gitu, bukan yang wah banget. Oke? Paham? Paham. Selanjutnya adalah yang sudah ini kalau kalian tahu compact powder yang full coverage Fathia banget gitu kan. Yang pertama itu adalah dari Luke. Wow, Luke dua-duanya masuk loh. Luke loose powder sama compactnya, wow, mantul. Ini adalah Holy Perfecting Pressed Powder. Shade yang aku suka adalah Aurora. Ini natural. Ini warna shade-nya pas banget di kulit aku, parah. Tara, lihat sudah touch the pan, udah hampir menuju ke bawah habis. Ini warna shade-nya aku cocok banget, naturalnya itu bener-bener kayak di kulit aku tuh nempel gitu ya. Lihat ya, nih. Lihat nggak? Oh, mungkin karena kulit aku juga agak gelap sekarang, tapi tuh. Ini salah satu compact powder, coveragenya tuh lumayan tinggi tapi ringan banget, ada blur efeknya juga, dan warnanya tuh cocok banget di kulit aku. Si Luke ini udah nggak ada lagi, karena aku udah pernah bikin one brand makeup tutorial juga, nanti aku kasih di sini nih dan dikasih di description box juga. Suka banget, parah. Lebih ke ini tuh menurut aku cocok buat kalian yang mencari compact powder foundation sih, sebenarnya kayak two-way cake gitu, yang coveragenya lumayan banget tapi ringan banget. Terus kayaknya lebih kayak kombinasi too oily tuh pun juga masih bisa banget pakai ini sih menurut aku. Oke, nah selanjutnya ini adalah Tara, tidak lupa, pasti tidak lupa. Itu adalah Lux Creme Blur and Cover Two-Way Cake. Seperti namanya, ini adalah two-way cake yang ada efek blur. Sudah coveragenya dapat, blurnya pun dapat. Nah, ini aku suka banget dan terbukti. Lihat, sudah touch the pan. Padahal ini kayak baru tahun ini banget keluar. Aku tuh punya 3 warna dan aku paling suka tuh warna buttercream sama custard. Dan custard tuh lebih gelap sedikit. Kalau buttercream ini biasanya aku pakai tuh bener-bener kalau lagi makeupan pengen kayak naikin warna aja sedikit, tuh aku pakai buttercream. Kalau misalnya custard tuh kayak naturally gitu, aku pakai warnanya custard. Pantesan ini produk viral asli, karena memang menurut aku bagus banget. Ini tipe two-way cake perfect banget buat aku. Two-way cake coveragenya lumayan tinggi tapi ringan kali pun di muka. Terus juga apa ya, blur efeknya tuh dapet. Dia tuh kayak kelihatan banget full, maksudnya kelihatan banget coveragenya tuh lumayan tinggi tapi tuh nggak dempul gitu loh. Kayak pas dipakai tuh ya udah gitu aja, nempel aja gitu ke kulit. Gimana sih, bingung. Ya itu dia, makanya aku suka kali pun ini. Blurnya dapet, coveragenya dapet, ringannya dapet. Pantesan best seller, pantesan sold out mulu, nggak heran gitu loh. Sama satu lagi yang terakhir itu adalah ini dia dari BLP compact powdernya Kak Icil. Waktu itu aku sempat ngebattlein antara dua ini, kalian bisa lihat di sini atau di
di description box. Nah, pas aku nyobain dua-duanya ini, aku personally masih tetap milih ini kan, karena kayak coveragenya dapet banget, tapi ringan banget dan oke gitu, blur efeknya dapet. Nah, tapi aku tetap nggak bisa lepas dari ini ketika aku ngerasa foundation aku tuh udah cukup, udah pas gitu, tapi pengen apa ya, untuk kayak oil control dapet dan kayak coverage kayak menyamaratakan warna kulit aja gitu, ya itu aku pakai ini. Ini juga lagi bahkan lihat, ini udah aku pakai juga pun. Ini warnanya light beige. Lihat ini, jadi bener-bener untuk coverage yang lebih tinggi, yang kayak finishing akhir belakangan ini tuh kalau lagi pakai full makeup tuh antara dua ini. Terlihat nggak sih? Padahal ini juga baru keluar belum lama pun ketahuan ini. Nah, memang kalau yang aku rasain si BLP ini cenderung lebih nge-oil control gitu loh. Kayak pas aku bener-bener kerasa banget ketika aku pakai ini dan aku pakai brush doang ya. Kayak misalnya aku pakai ini tuh, dia itu lebih bener-bener langsung ngangkat minyak. Tapi coveragenya memang tidak setinggi si Lux Crime menurut aku pribadi. Tapi aku suka kadang-kadang kayak nah aku pengen cuma pakai concealer dikit aja, tapi pengen nggak terlalu oily, nggak pengen terlalu glowing oily banget, dung gitu, udah tuh kayak keangkat aja gitu minyaknya. Suka banget juga. Gitu. Maaf, jadi kelanjutan. Dan ya udah seperti itu. Semoga kalian gak bingung ya, karena lumayan banyak, tapi insya Allah tersampaikan dengan baik review-review dari aku. Seperti biasa, kalau kalian pengen komen di bawah, komen apa aja terserah. Kalau kalian mau ngelacuin aku apa terserah. Cuman again aku mau bilangin aja, di sini adalah personal opinion aku, benar-benar pendapat pribadi aku yang mungkin dari kalian ada yang nggak cocok. Nggak apa-apa, komen aja di bawah. Kali aja aku kayak, oh emang sebagus itu ya, oke, ntar aku bakal cobain kayak gitu. Oke. Thank you so much for watching my video. Don't forget to like, comment, and subscribe. Don't forget to tell your mom, your sister, your siblings, your friends, and everybody to like me and to subscribe me. Don't forget to always watch my video and see you on my next video. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.